Halo, tunggu sebentar ya. Oke, selamat sore semuanya. Kita tunggu sebentar. Ini masih cek-cek. Nanti ya jam 7 pas kita akan mulai langsung.
Ini nggak bisa. Ini kan cara invite kan di sini. Kamu pernah invite? Oh, dia ada. Nanti jadi ulang sih. Maksudnya kayak apa namanya? Jadi pisang gitu lah. Kita nggak usah dah, pakai ini aja dah. Ya udah. Hai Kak Dita, apa kabar? Halo, selamat sore semuanya telah bergabung. Selamat datang di Gila Prat Agama. Kita tunggu narasumber kita sebentar lagi. Jam 7 pas kita akan mulai Astungkara. Hai, halo, ini dia Mbak Z. Halo, aduh ya Allah, panas sekali ya. Hai hai De dan teman-teman, apa kabar? Udah 5 yang bergabung. Kita tunggu masih ada 7 menit lagi. Mungkin kita ngobrol-ngobrol ya di sini. Oke. Suaraku cukup jelas kah? Cukup jelas. Oke. Soalnya suaranya Dede agak mendengung di sini. Oh ya? Hmm, Sekarang masih mendengung? masih agak mendengung bentar ya. Mungkin headset aku. Trisna Oh, mungkin. enggak. Trisna masih mendengung nggak Trisna? Kayaknya dari Dede yang agak mendengung. Karena ini ada bunyi no. Halo, halo. Kalau misalkan ini Nah, ini clear. clear ya? Oke. Mm-mm. Wow, apa kabar di sana? Cuaca cerah. Cerah, lumayan, sesetan. Ini ada Trisna, ada Kak Putri, Oke. ada Kak Dita, dan Kak Zulf. Terima kasih telah Iya bergabung. bener nih suara Kak Dede mendengung, betul. Sekarang masih mendengung nggak, Trisna? Sekarang di aku sih udah nggak.
Datang ada Kak Ratna. Jadi kita nanti akan bagi-bagi voucher diskon 50% untuk penanya terbaik. Jadi ada dua voucher yang bisa dapetin diskon itu di layanan-layanan Pratnyagama seperti tes minat bakat mungkin, terus ada tes IQ, dan juga ada konseling pribadi. Jadi nanti Bapak Ibu dan teman-teman jangan lewatkan IG Live ini, tetap stay tune gitu kalau bahasa TV-nya. Stay tune di sini. Jadi lumayan diskonnya soalnya 50% ya Mbak Dea. Iya, itu di masa-masa pandemi ya sangat membantu Ya. sekali ya. Gitu, 50%, mungkin 50% lainnya bisa dipakai misalnya jadinya buy one get one gitu ya Kak Dede ya, Ya. kalau mau konsul jadinya bisa 2 orang gitu. Kalau punya anak dua berarti kedua-duanya dapat gitu ya. Bisa dapat 50% konsul, off. betul. Seperti itu ya, 4 menit lagi kita akan mulai. Rekan-rekan yang sudah bergabung, terima kasih sudah join. Selamat sore. Semoga dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu. Semoga disertai banyak-banyak bahagia. Dan temanya sekarang resep sukses persiapan psikotes. Ya, mungkin di sini teman-teman yang sudah bergabung sedang mencari pekerjaan atau mungkin ada yang besok akan psikotes mungkin ya. Persiapannya ya untuk dalam waktu dekat, atau mungkin ada yang selama ini ngerasa ini ya Kak Dede, kenapa ya aku kalau misalnya masuk psikotes itu kok kayaknya gagal terus ya gitu di tahapan Hmm, psikotes misalnya gitu. iya, iya. Nanti kita akan kasih tips dan trik yang menarik pokoknya. Oke, kita tunggu saja santai-santai. Mungkin yang mau ngambil kopi, ambil aja dulu kopinya. Betul, izin Apa minum nih? dulu ya. Bekalnya apa, Mbak? Bekalnya air putih saja. Oke. Oh, ada Mbak Rina. Halo, Mbak Rina. Tadi sudah ada Ibu Retno juga sepertinya sudah bergabung. Kemana weekend, Mbak? Weekend, halo Marina, weekend. Waduh, tuh kan kalau nggak kena air putih suaranya tuh begini. Kemarin menghabiskan waktu dengan menjalankan tugas, jadi masih ada beberapa tugas yang harus diselesaikan. Kemudian hari ini bisa bersantai-santai, bisa quality time dan sharing ya di sini di Oke. platformnya Pratnyagama. Netflix and chill nggak, Mbak? Netflix and chill sempat tadi pagi gitu. Untungnya hawanya masih agak-agak enak ya. Iya, iya, iya. Ikutin film apa, Mbak Jay? Eh masih kemarin masih ada drama Korea gitu ya yang diikutin. Terus habis itu ngeganti apa ya, kemarin ada film-film lama yang masih diikutin gitu. Oke. Jadi ngikutin film atau baca buku apa belakangan ini? Film sih kemarin itu baru ngikutin Marco Polo. Tuh asik sih, ada sejarah-sejarahnya, ada Oh. perang-perangnya. Terus ini sih lagi anim, lagi 2 hari ini lagi agak mencuri-curi maraton Demon Slayer, asik. Asik. Iya ya, gitu. Aku juga lagi nonton drama Korea ini yang kaitannya mungkin dengan ini ya, dengan industri organisasi ya, gitu. Jadi nonton startup gitu Oh, kan. startup. Oke. Nonton startup, gimana ceritanya. Terus, wah langsung banyak yang love begitu. Aku bilang startup, kayaknya pada nonton nih. Gitu. Itu kan memang tentang daya juang, gimana entrepreneurship, gimana kita harus menjaga sikap kerja gitu. Nah, di situ kita banyak belajar ya gitu. Oke. Ya, ya, cobalah nanti nonton. Masih ada, soalnya masih ada apa ya, kayak kayak penolakan untuk menonton Korea gitu. Drama Korea. Takut suka, Mbak. Oh, takut suka. Sebenarnya tinggal lihat lesson to learn-nya aja sih, nggak harus kayak Korea. Korea itu adalah
sesuatu yang drama gitu ya, memang namanya drama sih, kan ada banyak genrenya ya. Oke deh, tampaknya sudah jam 7 ya. Mhm. Mari kita mulai saja. Selamat sore, selamat hari Minggu untuk kamu yang selalu mau meluangkan waktu untuk belajar sesuatu. Dan selamat bergabung di IG Live Pratnya Agama, dan hari ini dengan tema resep sukses persiapan psikotes. Bersama saya ada hostnya Dede Jadendra, psikolog. Dan juga ada narasumber kita yang sudah bergabung, ada dari Mbak Zeta dan Kuas Psikolog. Ya, seperti tadi yang sudah bergabung. Dan informasi saja, IG Live Pratnya Agama itu setiap minggu diadakan, tentunya dengan tema-tema yang menarik. Dari pengembangan diri, ada tema-tema perkembangan anak, pokoknya segala hal berkaitan tentang psikologi, ya, tentang ilmu praktis psikologi. Ada juga yang kadang-kadang guru-guru yang berbagi untuk bagaimana pendidikan anak, bagaimana metode-metode praktis yang mungkin di sini ada orang tua yang join, mungkin bisa diterapkan ke anaknya, jadi seperti itu. Dan tentunya setiap minggu kita akan bagi-bagi voucher diskon 50% untuk penanya yang terbaik. Jadi setiap minggu, hari Minggu pokoknya selalu dipasang mungkin alarmnya. Minggu dari jam 7 kita nonton IG Live Pratnya Agama, seperti itu. Dan kali ini seperti tadi sudah saya sampaikan, temanya adalah resep sukses dalam persiapan psikotes. Jadi kita akan membedah secara praktis apa itu psikotes, tujuannya apa, dan juga nanti manfaatnya apa, dan tentu ada tips dan trik rekan-rekan untuk bisa sukses bagaimana mempersiapkan psikotes dan akhirnya bisa menghasilkan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan dan juga oleh rekan-rekan sekalian. Seperti itu. Dan langsung saja saya perkenalkan narasumbernya, Mbak Zeta Dangkua, MPC Psikolog. Beliau adalah psikolog lulusan dari Universitas Padjadjaran Bandung dan saat ini berkarya di P2TP2 Denpasar, Mbak ya. Dan sudah ganti nama sekarang. Oh, sudah ganti nama ya? Iya, sudah UPTD PPA Kota Denpasar. UPTD Sama sebenarnya, PPA. tugasnya masih Iya. sama, cuman namanya aja beda. Dan pokoknya perlindungan anak lah taunya. Dan juga Betul. saat ini Mbak Zeta ada bertugas di Pratnya Agama, yang psikolog yang bertugas untuk membuat laporan psikotes, untuk wawancara psikotes dan lain sebagainya. Setiap harinya seperti itu, jadi bisa dibilang praktisi psikotes lah. Jadi kalau misalkan nanti rekan-rekan mau bertanya tentang psikotes dan lain sebagainya, silahkan langsung aja melalui chat. Di chat ditulis saja pertanyaannya, tulis namanya dan juga pertanyaannya, seperti itu. Oke, begitu kira-kira Mbak Zeta. Ya, Iya, untuk oke. pertama-tama Mbak, kita langsung aja ya. Kenapa sih kita membahas psikotes di masa-masa pandemi ini, Mbak Z? Ya, makasih banyak. Ini sebenarnya hal yang menarik ya gitu, karena kita bekerja di biro psikologi begitu, terutama kalau aku kan memang khusus untuk menangani layanan psikotes yang biasa disebut sama orang-orang psikotes gitu. Jadi kami membantu menjadi perpanjangan tangan dari perusahaan atau pengguna atau user gitu, pihak manajemen, untuk melakukan seleksi kepada calon karyawannya gitu. Nah, pada masa pandemi seperti ini tentunya ya gitu, bisa dilihat di Biro Pratnya Agama sendiri menurun itu dalam artian banyak orang yang kemudian jarang datang ke kantor untuk psikotes. Banyak perusahaan yang tidak punya budget ekstra gitu ya untuk boro-boro mau merekrut orang baru gitu. Bahkan mereka malah harus mem-PHK karyawan-karyawan lamanya gitu. Ada yang seperti itu, sehingga pada situasi seperti itu banyak orang yang kemudian berbondong-bondong menjadi pengangguran, berbondong-bondong berubah jenis pekerjaan. Mungkin yang tadinya manajer di hotel bintang 5 kemudian sekarang harus berubah menjadi wirausahawan misalnya, seperti itu gitu. Jadi
penting sekali untuk kita tahu bahwa daya saingnya akhirnya semakin tinggi gitu. Dari tadinya sebelum Ya. masa pandemi itu orang-orang sudah bersaing gimana caranya dapat kerja. Sekarang di masa pandemi itu tentunya gitu persaingan semakin meningkat, orang ingin mereka bisa dapat pekerjaan, mereka bisa dapat kehidupan yang stabil atau mungkin yang status kepegawaiannya masih outsource misalnya, masih kontrak, Hmm. mereka ingin gimana Nah, caranya supaya bisa jadi karyawan tetap gitu. Seperti itu sih pentingnya. ya berarti kita memang harus apa ya, harus siap ya untuk mencari poster-poster rekrutmen aja sekarang ya kan, untuk rekrut-rekrut perusahaan rekrut aja bisa dibilang Betul. jarang, dan sekalinya ada nanti jangan disia-siakan dengan performa psikotes yang kurang memadai gitu ya Mbak Zia, kurang Betul, maksimal. betul. Ini sekarang kesempatannya bisa dibilang lebih sedikit ya Mbak Zia. Ya, karena mungkin kalau dulu sebelum masa ada PPKM atau PSBB begitu, masih bisa dilakukan job fair misalnya gitu. Orang bisa berkerumun gitu ya di job fair. Kalau sekarang boro-boro bisa ada job fair gitu. Jadi lebih banyak mungkin kalau para pencari kerja atau job seeker ya lebih banyak memanfaatkan misalnya apa aplikasi pencari kerja atau misalnya lebih banyak lihat di koran atau dengerin radio atau lihat di TV misalnya atau buka-buka di sosmed gitu. Mungkin ada yang memasukkan iklan lowongan pekerjaan di sana begitu. Oke, ya, 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 ya. Dan memang di Bali terutama ya, yang karena apa namanya, pilar pilar industrinya di pariwisata sekarang sedang PSBB, dan banyak yang dirumahkan, banyak yang mencari pekerjaan baru, dan kalau misalkan dilihat-lihat, tapi ada beberapa industri yang malah naik ya, seperti apa Betul. namanya, seperti industri obat dan lain sebagainya ya, naik-naik Ya. perusahaan-perusahaan baru ya, malah ada Ya. beberapa perusahaan buka. Telekomunikasi Iya, misalnya gitu kan betul. sekarang kita udah menggunakan telekomunikasi jauh lebih ke platform digital gitu atau misalnya banyak juga yang iya beralihnya ke platform online, perusahaan-perusahaan seperti itu, startup yang online itu lebih banyak dicari akhirnya saat ini gitu. Ya, ya, ya. Mungkin di sini kalau misalkan ada yang baru dirumahkan, mungkin rekan-rekan atau saudaranya yang baru dirumahkan, mungkin bisa coba buka-buka website lah perusahaan-perusahaan tersebut ya, perusahaan-perusahaan apotek-apotek seperti Kimia Farma gitu ya Mbak ya. Betul. Seperti ya produk-produk pembuatan masker, hand sanitizer yang seperti itu sekarang naik, dan biasanya beberapa case kemarin malah nyari karyawan Mbak ya, Karyawan, malah betul psikotes di betul. kampusnya. Oke, dan Mbak kembali lagi di tema, jadi daripada mengeluhkan pandemi berlarut-larut, Iya betul. sebetulnya psikotes itu apa sih Mbak Z? Mhm. Iya, jadi kalau psikotes sendiri ini sebenarnya bagian kecil ya gitu dari kajian psikologi industri organisasi. Jadi mungkin banyak orang yang bertanya sebenarnya ngapain sih psikologi dalam dunia industri, dalam dunia organisasi, dalam perusahaan itu ngapain gitu. Toh ada orang manajemen misalnya gitu, manajemen SDM, toh ada orang legal misalnya orang hukum gitu yang menangani hubungan industrial. Kenapa? Karena ya kita kerja dengan manusia gitu. Namanya human resources atau human capital itu ada humannya. Di mana ada human pasti ada peran serta ilmu psikologi ya gitu. Karena kita mempelajari tentang perilaku manusia. Nah, sekarang bagaimana caranya memanfaatkan atau mengoptimalkan ilmu itu gitu? Apakah terus kalau kita kerja pakai pendekatan psikologi humanis, kalau misalnya orangnya males, nggak disiplin gitu, apakah itu kemudian jadi permakluman? Enggak gitu. Jadi ada banyak cabang-cabang ilmu psikologi industri organisasi. Salah satunya itu adalah yang namanya psikologi personel gitu. Jadi bagaimana melihat bagaimana sih perilaku orang dalam situasi lingkungan kerja gitu kan. Itu salah satunya. Nah, bahasan dari psikologi personel ini ada 3 macam. Jadi yang pertama itu tentang inputnya, proses input. Nah, proses input ini macam-macam, misalnya ada tentang rekrutmen, kemudian ada tentang seleksi, kemudian ada tentang penempatan. Kemudian ada juga proses yang namanya proses transfer gitu. Nah, proses transfer ini adalah bagaimana mengintegrasikan personel ke dalam satu
organisasi. Misalnya Oke. bisa lewat pelatihan pengembangan gitu. Terus habis itu yang berikutnya adalah proses output untuk penilaian kinerja, melihat gimana sih sebenarnya satu orang, satu individu, satu personel itu bekerja dalam eh, organisasi. Nah, dari bahasan yang itu semua yang namanya psikotes itu hanya ada atau mungkin lebih banyak, bukan hanya ya, tapi mungkin lebih banyak digunakan di ranah inputnya gitu. Apalagi untuk psikotes yang seleksi masuk kerja gitu kan. Jadi yang disebut psikotes sendiri sebenarnya itu adalah serangkaian pemeriksaan psikologi gitu ya, macam-macam. Di dalamnya ada tes tertulis, kemudian ada mungkin ada beberapa yang pakai wawancara psikolog, ada yang pakai simulasi, misalnya oh harus melakukan bermain peran gitu kan ya, oh ada diskusi kelompok misalnya. Nah itu termasuk ke pemeriksaan psikologi. Cuman orang lebih banyak mengenalnya psikotes yang bagian tes tertulisnya seperti itu. Iya, 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 iya. Apalagi yang sering gini ya, yang sering ngelamar-lamar kerja, benar-benar kerja ya. Sekarang kan Betul, betul. sampai hafal gini psikotes. Jadi psikotes itu Iya. adalah proses inputnya kepada ke perusahaan. Apa aja sih kira-kira Mhm, Mbak yang di input sebagai kita sebagai psikolog terus memberikan mhm, inputnya itu semacam apa mhm. ke perusahaan tersebut, Mbak? Oke, jadi sebenarnya ya proses input itu tadi bagaimana kita memeriksa itu hampir sama seperti kita mengambil gambar atau memotret gitu ya, memotret gambaran individu. Sama seperti kita apa ya, nyekrek orang gitu kan ya, misalnya kayak gini gitu, kita foto gitu ya, ada foto Dede, ada foto saya gitu. Nah, eh, tentunya yang kita inginkan adalah sebenarnya gambaran yang akurat dari orang itu gitu kan. Nah, ketika situasinya situasi formal atau situasi resmi atau situasi kerjaan, bisa kita bayangkan sama seperti ketika kita foto eh, kartu identitas yang resmi, KTP, kemudian SIM, kemudian paspor gitu. Pastinya kan kita nggak boleh tuh foto pakai filter, pakai selfie kan nggak bisa ya gitu ya. Oh, harus di kamera 360, terus pakai filter-filter kayak IG gitu. Nggak bisa sebenarnya. Jadi harus diri kita apa adanya dalam situasi yang resmi. Kenapa kalau foto SIM, foto SIM ya berarti itu nggak boleh pakai kaos, nggak boleh kita sendal jepitan. Nah, itu sama sebenarnya sama seperti ketika psikotes. Jadi, yang kita inginkan itu adalah gambaran orang tersebut pada situasi resmi gitu kan. Jadi, proses psikotes itu seperti itu gitu. Yang kita ingin dapatkan adalah potret itu tadi tanpa filter gitu kan. Jadi, Oke. diri kita apa adanya untuk keperluan resmi pekerjaan kayak gitu. Berarti dirinya itu meliputi aspek-aspek psikologis seperti itu ya Mbak Zia. Mhm, mhm, mhm. Oke. Nah, ini juga menarik ya. Banyak orang yang apa nggak tahu nih tes itu mau ngapain gitu. Jadi biasanya Ya. kalau pada proses di psikotes sendiri, idealnya ya gitu, kita diberi informasi. Kalau misalnya saya ikut psikotes gitu ya, Dea, Hmm. diberi informasi, oh ini nanti tesnya akan ada tes yang mengukur apa saja gitu. Karena sama seperti kita melakukan sesuatu dalam atau melakukan pekerjaan gitu ya, kita perlu tahu tujuan kita mengerjakan ini tuh apa gitu, supaya apa? Supaya kita termotivasi gitu ya. Oh, saya tahu nih, saya ngerjain ini tuh supaya saya mencapai target penjualan misalnya kayak gitu. Gitu. Oke. Jadi sama seperti itu. Gitu. Ini tesnya misalnya tes kecerdasan, mengukur kecerdasan. Jadi nanti yang dilakukan adalah begini, begini, begini. Nah itu kita perlu sampaikan informasinya supaya orang tidak meraba-raba ini saya mau diapain sih gitu kalau Ya, kalau ya, lagi tes tuh ya gitu orang udah panik duluan udah cemas duluan gitu. ya, ya, ya. Berarti penting banget sebenarnya informasi. Oh, besok mau Mhm, psikotes mhm. apa namanya? Aku mau diapain aja nih? Apa aku aja di foto kan seperti itu kalau misalkan apa namanya Betul, logika. pakai logika foto ya. Mhm, Kalau mhm, misalkan logika foto tadi, aku mau difoto apanya aja nih? Aku harus dandan di mhm, mana ya? Kayak gitu ya kali ya. mhm, mhm. Iya betul Oke. betul. Ya Ya, jadi apalagi nih deh yang mau diobrolin lagi oh iya, tentang foto kita tadi. lanjut. Mhm, Sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman, kepada rekan-rekan yang sudah join, selamat datang di IG Live Pratnya Agama.
dan terima kasih sudah bergabung. Jadi kalau misalkan rekan-rekan ada pertanyaan, silahkan langsung saja ditanyakan, langsung aja di chat melalui komen tadi. Dan nanti dua pertanyaan terbaik akan memperoleh diskon 50% untuk layanan-layanan Pratnyagama dari tes IQ, ada juga tes minat bakat, dan juga konsultasi pribadi. Pokoknya teman-teman tenang saja, kita punya, sekarang ada 11 psikolog Pratnyagama, jadi kalau mau konsultasi Wow. Pratnyagama, it's okay, langsung aja. Dan di sini dapat diskonnya seperti itu. Oke, lanjut lagi Mbak ya. Dan dari tadi untuk memotretnya itu, fotonya itu, apakah cuma untuk rekrutmen aja, Mbak? Mhm. Oke, iya. Yang disebut rekrutmen itu kan macam-macam ya. Jadi sebenarnya, Oke. rekrutmen itu adalah proses untuk, mungkin yang orang kira rekrutmen itu adalah proses untuk merekrut tapi bukan menyeleksi. Jadi Iya. dalam merekrut itu kan kita perlu kayak, oh iya ini ada jabatannya kosong, misalnya staf Hmm. keuangan gitu ya. Nah Iya. kita perlu tahu staf keuangan itu apa saja sih tugasnya gitu. Misalnya tugasnya membuat laporan keuangan gitu kan. Nah, dari tugas membuat laporan keuangan, kita sebagai mungkin orang HR-nya atau mungkin psikolog industri organisasi itu perlu memetakan sebenarnya, memetakan gimana sih, apa saja karakteristik individu ya gitu, atau apa ya, kondisi gambaran individu yang dibutuhkan untuk memenuhi jabatan tersebut. Misalnya kalau staf keuangan berarti butuh orang yang bisa bekerja di balik meja gitu, atau Iya. bekerja rutin misalnya gitu, atau butuh orang yang teliti, butuh orang yang punya latar belakang keuangan gitu kan ya, atau pembukuan gitu, nggak bisa Hmm. sembarang orang yang mengerjakan. Nah, dari tuntutan-tuntutan jabatan tersebut muncullah kebutuhan, dan ketika muncul kebutuhan dipasang di iklan lowongan pekerjaan. Itu baru proses rekrutmennya deh gitu. Oke. Sementara ada yang namanya proses Oh iya, iya. seleksi yang kita kenal Seleksi. dengan psikotes itu tadi, Hmm. betul. Gitu. Dan seleksi itu nggak cuma psikotes nih, banyak orang salah kaprah, wah kayaknya aku lolos, nggak lolos cuma di psikotes aja. Padahal seleksi administrasi itu penting ya. Mungkin kalau teman-teman yang sempat menyimak di live IG Pratnyagama sebelumnya, itu ada tips ya untuk bagaimana sih caranya membuat CV yang baik gitu, dan presentasi diri kita gitu, menjual diri. Nah, itu salah satunya untuk gimana kita bisa lolos ke seleksi administrasinya dulu gitu. Hmm. Jadi misalnya tadi butuh staf keuangan, sementara kita itu basicnya adalah pariwisata misalnya gitu. Nah, apakah cocok kalau kita melamar di keuangan tanpa kita punya latar belakang pendidikan atau pengalaman misalnya? Kita juga harus mengukur diri sendiri ya gitu. Seperti itu. Jadi seleksi administrasi, banyak orang yang gugur gitu di seleksi administrasi, kayak misalnya waktu CPNS gitu kan, ada yang nggak dipenuhi syarat-syaratnya administrasinya, kurang surat keterangan sehat atau kurang apa gitu. Gitu. Nah, baru dari seleksi administrasi biasanya salah satunya adalah seleksi psikologi. Selain Psikologi itu ya. juga nanti yang ya kita biasa sebut sebagai psikotes itu tadi gitu. Kadang ada yang pakai wawancara, kadang ada yang nggak pakai wawancara, tergantung dari kebutuhan perusahaannya gitu. Kadang ada yang FGD lagi Mbak ya, forum group discussion seperti itu ya. Kadang Ada ada yang yang betul role diskusi play. kelompok, Nah, betul betul nah, ini ada betul gitu. pertanyaan nih Mbak, nyambung langsung sama apa yang kita bahas tadi. Boleh. Dari Kak Hima FL, Kak, kalau kita ngelamar di posisi berbeda, apakah Oke. jenis psikotesnya beda? Cara tahu jenis psikotesnya gimana ya Kak? Oke. Oke. Wah, ini pertanyaan yang Dari bagus Kak Hima. sekali nih, Hima FL ya. Oke, Ya. terima kasih banyak. Jadi sebenarnya begini, kalau dari kalau kita pakai analogi tadi, memotret ya, gitu ya, memotret itu ada banyak kamera, ya kan ya, gitu. Kita bisa pakai manual, kita bisa pakai kamera Polaroid, kita bisa pakai kamera DSLR, gitu. Mereknya juga macam-macam. Itu yang apa namanya, itu yang kita punya juga di psikologi sebenarnya ya dia gitu, Ya. pengukuran psikologis gitu. Ada banyak
alat tes yang bisa dipakai gitu kan ya. Walaupun memang ada juga beberapa alat tes yang memang biasanya digunakan untuk keperluan setting pekerjaan, terus nanti beda lagi untuk keperluan bakat minat misalnya gitu. Nah, kalau yang ditanyakan adalah jenis posisinya berbeda, biasanya tidak terlalu banyak berbeda gitu. Apakah misalnya nanti kalau tadi ya tesnya staf keuangan itu harus pakai hitungan, sementara yang lain nggak pakai hitungan belum tentu gitu kan ya. Tetap misalnya yang diperlukan itu ada kemampuan memecahkan masalah melalui apa? Logika misalnya. Logika apa? Logika bahasa, logika angka itu yang dilihat bukan semata-mata dari bagaimana dia bisa menghitung gitu, tapi melogikakan sebenarnya kan begitu. Ya. Mungkin jenis psikotesnya, mungkin jenis tesnya kali Mbak ya. Mungkin Jenis tesnya, betul. jenis tesnya yang dimaksud ya apakah berbeda kalau misalkan posisinya berbeda, mungkin itu juga tergantung dari perusahaan ya Mbak ya. Betul. Ya, karena nggak semua apa ya, nggak perusahaan itu punya latar belakang yang berbeda, punya core bisnis yang berbeda gitu, atau inti jasa yang mereka sampaikan ya. Ada yang IT gitu misalnya, sehingga mereka butuh orang yang jauh lebih bisa berpikir kritis misalnya gitu. Atau ada yang mereka masih perusahaannya perusahaan keluarga, sehingga butuh orang yang jauh lebih ramah, lebih mudah bergaul misalnya. Nah, bagaimana mengukur itu semua? Itu kan perlu alat tes yang bisa jadi berbeda-beda. Tapi bahkan dalam satu alat tes itu sebenarnya bisa mengukur banyak hal gitu. Hanya yang perlu kita sampaikan informasinya, ini tuh untuk mengukur atau memotret apa sebenarnya, supaya fair juga ya untuk kandidat, untuk peserta gitu. Mereka tahu mau dipotret dari segi mana. Iya. Gitu. Alat tesnya juga bisa jadi berbeda nantinya ya. Sekarang juga banyak perusahaan yang sudah memiliki seperti divisi pengembangan alat tesnya sendiri ya. Jadi mungkin kalau misalkan nanti Mbak Hima ke perusahaan semacam Telkom, Astra, itu dia sudah sudah punya tim sendiri ya. Sendiri untuk mengembangkan alat tesnya. Jadi bisa jadi kemungkinan besarnya untuk menghadapi tes yang berbeda sangat besar gitu. Oke, ini langsung aja ke pertanyaan yang kedua nih, boleh, juga iya. dari Kak Feniardana. Ardana. Feniardana. Kak mau tanya, dalam proses rekrutmen, sejauh manakah hasil psikotes mempengaruhi hasil dari proses tersebut? Oke. Nah, ini juga pertanyaan yang bagus yang seringkali membuat orang satu terlalu overestimate, atau sebaliknya yang kedua underestimate tentang proses psikotes ya. Seperti tadi mungkin saya sudah sebutkan di awal. Jadi proses psikotes itu sebenarnya bagian dari input atau proses seleksi ya gitu. Jadi proses seleksi itu macam-macam, bisa dimulai dengan tadi seleksi administrasi dulu gitu. Kadang kalau seleksi administrasi udah nggak lolos, maka orang nggak akan mungkin dipanggil ke tahap berikutnya gitu ya, misalnya. Atau ada orang yang bukan seleksi administrasi, tapi ada dulu waktu masih belum PSBB atau PPKM, itu masih ada yang namanya walk-in interview. Nah, biasanya seperti ini mungkin jenis-jenis pekerjaan yang butuh kesan penampilan pertama gitu. Jadi misalnya pramugari. Nah, itu sering tuh walk-in interview untuk jadi pramugari misalnya gitu kan. Otomatis kan harus dilihat ya penampilannya, bagaimana dia proporsi tubuhnya gitu. Bukan cuma semata-mata hasil psikotes duluan gitu. Nah, seleksi psikologi begitu itu tergantung kembali lagi kepada perusahaan gitu. Kadang-kadang ada yang pakai, kadang ada juga yang enggak gitu. Jadi, nggak usah pakai tes psikologi deh, habis seleksi administrasi, pokoknya saya terima CV, saya cek medical check up-nya, orang ini sehat apa enggak nih untuk pekerjaan ini gitu kan ya, supaya saya misalnya nggak perlu bayar BPJS sebagai owner perusahaan misalnya gitu. Bukan nggak perlu bayar BPJS, nggak perlu menanggung atau memberikan tunjangan BPJS yang terlalu besar kalau orangnya sakit-sakitan terus misalnya kan gitu ya. Gitu. Dari segi perusahaan pasti inginnya yang profit tentunya. Nah, dari situasi seperti itu kita bisa melihat sebenarnya porsi
psikotes itu seperti apa gitu untuk si perusahaan yang bersangkutan. Karena apa? Karena kalau dari psikolog gitu ya yang diminta menentukan sebenarnya porsinya seberapa banyak sih gitu. Kita juga nggak bisa bilang gitu karena itu adalah satu bagian kecil gitu ya dari tahapan seleksi yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Bisa jadi satu perusahaan itu panjang gitu. Mungkin zaman BUMN ya gitu, masih banyak seleksi BUMN atau CPNS itu banyak gitu ya tahapan-tahapannya. Teman-teman mungkin juga paham. Nah, kalau mungkin ada beberapa perusahaan swasta atau misalnya perusahaan yang jauh lebih eh, lebih compact gitu ya, yang lebih padat dari struktur organisasinya, mungkin mereka perlu tahapannya juga berbeda juga gitu. Jadi kalau ditanya tentang sejauh mana hasil psikotes mempengaruhi hasil gitu, sebenarnya itu dikembalikan lagi kepada perusahaan sebagai final decision maker atau pengambil keputusan akhir gitu. Jadi bukan pada psikolognya gitu kan. Hasil psikotes itu hanya rekomendasi, Mbak ya? Ya, sifatnya sebatas rekomendasi sebagai bahan pertimbangan gitu kan. Kayak misalnya perusahaan itu sudah melakukan interview gitu kan, atau HRD-nya sudah interview orangnya kayaknya saya cocok deh gitu. Terus kemudian perusahaan tersebut punya budget gitu untuk melakukan proses psikotes misalnya, maka dari hasil psikotes itu dilihat, oh ternyata dari hasil psikotesnya itu, contoh nih, tadi misalnya staf keuangan, oh ternyata memang bener nih, dia orangnya teliti gitu, oh orangnya bisa nih kerja rutin, jadi oke, bener nih, karena kemarin juga waktu wawancara sama saya, sebagai atasan langsungnya, calon atasan langsungnya, itu saya ngecek nih orang ini punya latar belakang staf keuangan sebelumnya, terus dia punya latar belakang pendidikan yang misalnya dari akuntansi gitu. Jadi lebih kepada hasil rekomendasi gitu ya yang menguatkan sehingga pihak pengguna atau perusahaan gitu atau manajemen itu semakin yakin gitu. Oh ternyata orangnya kayak gini nih gitu. Cukup kalau dari segi psikologi untuk bisa saya hire gitu. Iya. Dan kadang di beberapa perusahaan juga ada psikotes yang gini, Mbak ya, yang mereka itu jadi ada persenannya penilaian psikotes. Ya, berapa persen nilai psikotes itu mempengaruhi, dan juga ada yang ketika seleksinya tahap administrasi apa dan lain sebagainya, psikotes itu bisa jadi juga 100% mempengaruhi. Bisa. Ya, kan, Mbak? Nah, itu tuh ya tergantung pada perusahaannya ya. Perusahaannya. Tergantung pada perusahaannya sekali sebenarnya gitu. Jadi kalau mau tahu sebenarnya itu lebih pada pihak perusahaannya secara internal gitu, karena mereka yang mengambil keputusannya gitu. Iya, jadi mendekatlah dengan orang dalam gitu lah ya. Bercanda. Ya, untuk tahu info boleh mendekat dengan orang dalam ya, gitu kan. Tapi biasanya kalau bisa proses tahu seleksi dan lain sebagainya itu kalau minta info biasanya dikasih, harusnya kalau misalkan perusahaannya memang transparan ya, apalagi seperti BUMN dan lain sebagainya yang ada kewajiban untuk transparan. Biasanya ketika kita menelpon ke sana ke bagian HRD-nya, Mbak, apa aja sih prosesnya, administrasinya, biasanya di-share oleh mereka. Bahkan jadwalnya pun akan mereka sudah share. Jelas ya. Gitu, udah jelas banget. Jadi sebelum protes atau sebelum mengikuti seleksi-seleksi seperti itu, baik banget untuk mencari informasi yang lebih dibanding yang lain. Itu bisa jadi nilai plusnya nantinya, kesiapan. Iya. Betul, karena kita di usia produktif ya Dea, sebenarnya 80% waktu kita itu kan dihabiskan untuk pekerjaan ya, gitu ya. Di usia produktif itu berarti kurang lebih di usia ya sekitar 20 sampai dengan 50 tahun gitu. 80% waktu kita tuh dihabiskan di pekerjaan, di lingkup pekerjaan kita. Jadi alangkah baiknya kalau kita cari tahu sebelum kita terjebur gitu ya, gitu. Waduh kok salah jurusan, aduh kok salah kerjaan, aduh kok salah ini gitu. Jadi kita yang harus lebih bijak menyikapi hal-hal gitu. Jadi misalnya kalau kayak tadi, oh ternyata saya ini orangnya adalah orang yang lebih senang bergaul dibandingkan saya duduk kerja di belakang meja misalnya gitu. Jadi maka carilah jenis-jenis pekerjaan yang memang menuntut kita untuk lebih banyak bergaul. Misalnya staf pemasaran gitu kan, marketing manager dibandingkan jadi
head of finance misalnya atau Ya. staf keuangan gitu, karena kita tahu itu bukan forte atau bukan kecakapan atau keahlian kita gitu, sehingga nanti pada proses pekerjaan kita sepanjang ini kita bisa, oh ya, kita bisa betah di kerjaan, kita bisa nyaman gitu kan, minim stres, terus kemudian jadi lebih sehat mental kan akhirnya gitu untuk menjalankan semua tugas-tugas gitu. Iya, itu berarti manfaat kepada individu ya, manfaat kepada Mhm, yang di psikotes sebenarnya ya Mbak Zia. Apalagi mhm. Mbak manfaatnya untuk individu tersebut Mbak. Mhm. Iya, Berarti kalau sebenarnya dari proses psikotes ini kalau sharing pengalaman ya gitu. Biasanya ketika di Pratnyagama aku menjalankan wawancara karena kebetulan yang menjalankan administrasi psikotesnya ini teman-teman asisten psikologi. Jadi ketika mewawancara aku beberapa kali gitu menanyakan gitu ya, gimana tadi kesan-kesannya, ada yang mungkin baru pertama kali mengalami psikotes terus wah ternyata psikotes itu seperti itu ya, menegangkan tapi juga ada yang menyenangkan. Terus saya jadi tahu misalnya dari menjawab atau merespon beberapa pertanyaan di tes tertulis itu, oh ternyata saya tuh orangnya begini ya. Jadi ada yang belajar mengenali diri itu dari mengerjakan tugas-tugas gitu. Atau oh, ada yang misalnya, oh ternyata saya itu kalau ngerjain tugas yang tadi ada kaitannya sama hitungan, saya bosenan banget orangnya gitu. Jadi atau saya nggak teliti banget gitu. Tadi sempat ada yang kelewat gitu, atau sempat tadi ada yang saya perbaiki gitu. Nggak apa-apa, itu hal yang alamiah gitu ya, hal yang sangat ya, manusiawi untuk kita betul. sebagai manusia tampil apa adanya gitu, merespon tuntutan pekerjaan. Karena kalau dalam pemeriksaan psikologi atau psikotes sebenarnya yang dilakukan adalah kita, kita berusaha menghadirkan atau kami berusaha menghadirkan simulasi situasi kerja gitu ya. Jadi kalau misalnya oh disuruh menghitung, apakah nanti di kerjaan menghitung? Enggak sih sebenarnya, tapi mungkin di pekerjaan itu membutuhkan apa ya, kemampuan kita untuk melogika angka tanpa harus pakai alat bantu gitu kan misalnya. Misalnya untuk bikin budgeting atau misalnya Ya, untuk bikin jadwal kerja itu kan nggak harus pakai sempoa, nggak harus pakai kalkulator kan gitu. ya, Gitu sih ya, ya. sebenarnya. Ya, jadi bisa lebih tahu diri sendiri seperti itu ya Mbak ya, untuk Betul, psikotes. betul. Eh, dan ini sih masih di luar negeri itu biasanya hasil psikotesnya itu di-share oleh perusahaan Mbak ya, tapi kalau di sini jarang ya, Iya, seperti ya itu. itu salah satu keterbatasan. Salah satu keterbatasan di Indonesia yang sebenarnya ya kalau dari segi apa namanya, dari segi etika profesi psikolog begitu, memang perlu untuk kita men-share atau memberikan umpan balik atau memberikan feedback gitu kan ya pada peserta. Itu sama seperti misalnya kita udah habis diambil sampel darahnya gitu atau tadi habis Ya, difoto, pengen dong kita lihat gitu kita hasilnya seperti apa sih gitu kan ya. Cuman sayangnya kalau di Indonesia kebijakan perusahaan itu masih nggak bisa dong, itu kan yang bayar perusahaan misalnya gitu, atau misalnya bahkan ada yang pesertanya udah disuruh bayar sendiri tapi tetap aja hasilnya untuk perusahaan, masih begitu. Jadi biasanya kalau aku secara pribadi aku akan mendoakan mudah-mudahan gitu ya kandidat ini bisa masuk ke perusahaan sehingga lebih mudah untuk mengakses. Nanti kalau udah bergabung dengan perusahaan itu bisa minta ke HR, HC, atau misalnya minta ke manajernya, gimana sih hasil psikotes saya gitu. Saya pengen tahu apa untuk pengembangan diri saya, untuk pengembangan personal saya gitu. ya, ya, ya. Dan sebenarnya nggak apa-apa sih kalau misalkan dari diri individu tuh mau ikut tes pribadi Oh, bisa di banget. mana, bisa banget di Pratnyagama, bisa banget kalau misalkan ada rekan-rekan di sini yang kepo gimana sih hasil psikotesku tidak pernah di-share oleh perusahaan, langsung aja daftar di Pratnyagama, bisa banget untuk tes pribadi di mana nanti teman-teman akan dites dengan tes-tes seperti dengan perusahaan, dan nanti hasilnya akan di-share kepada teman-teman, dan juga ada konsultasi Sesi konsultasi. singkatnya, sesi konsultasi singkatnya kepada psikolog, apa sih sebenarnya strength ya teman-teman, apa weaknessnya, apa yang harus dikembangkan dan lain sebagainya untuk bisa mengimprove diri teman-teman, itu sangat bisa sekali jadi sebenarnya itu. Dan ada ya seperti itulah.
Dan satu lagi Oke. Mbak, ada beberapa Mhm. nih sering banget ditanya, orang-orang tuh seperti takut banget akan psikotes, takut banget Mhm. akan gagal psikotes gitu Mbak. Kira-kira seperti apa tuh Mbak? Oke, ini masih berkaitan sama tawaran Dede sebelumnya ya gitu. Jadi kalau Ya, misalnya untuk tes PRB atau pribadi ya, sorry tes pribadi oh gitu di iya ya, Pratnyagama, ini sebenarnya lebih mengarahnya secara umum. Sementara bedanya dengan psikotes untuk pekerjaan itu spesifik. Contoh oke, tadi ya dari tadi saya pakai contohnya staf keuangan. Jadi nanti hasil psikotesnya itu adalah menunjukkan mungkin bahasanya adalah fit and proper gitu ya, ya, menunjukkan ya. apakah seseorang ini cocok dan sesuai, mau dan mampu untuk mengerjakan tugas sebagai staf keuangan gitu. Jadi kalau misalnya yang diminta hasilnya, pengen dong saya tahu hasilnya gitu, Ya. nggak bisa tahu hasil secara umum. Kamu tuh tipe orangnya kayak gini, enggak. Tapi kamu tuh tipe orangnya seperti ini kalau diberikan tugas yang berkaitan dengan tugas-tugas sebagai staf keuangan. Itu Ya. sebenarnya hasilnya ya. Jadi mungkin teman-teman yang kepo gitu, ini hasilnya kayak gimana sih gitu. Karena kita sifatnya rekomendasi, jadi yang diberikan itu adalah kesesuaian antara profilnya individu atau kandidat yang bersangkutan dengan tujuan pekerjaan gitu. Makanya kalau tadi Dede nanya gimana sih gitu, sering banyak orang yang takut gitu ya, Ya. gagal atau mungkin bahkan menganggap misalnya psikolog atau psikotes atau proses psikologi itu algojonya ini ya dunia kerja gitu ya, Ya. pasti nyangkut deh di situ gitu kan ya, susah banget masuknya, sehingga banyak orang yang kemudian mencoba mengakali dalam tanda kutip atau memanipulasi data atau mengubah atau memfilter foto atau profil diri Ya. kita pribadi gitu ya. Dengan Gimana buku caranya tebal. supaya ya gimana caranya supaya lolos nih psikotes yang penting kan gitu ya. Gitu. Jadi kembali lagi tadi ke tips yang secara umum gitu, bahwa ya kita jadi diri kita sendiri gitu apa adanya, bahwa kadang-kadang kalau kerjaan itu nggak sesuai untuk kita tapi kita maksakan untuk masuk ke situ, malah yang ada satu jelas kita merasa terpaksa bekerja gitu kan ya, yang kedua kita stres kalau sudah kita terpaksa bekerja gitu, dan mungkin orang yang mempekerjakan kita atau perusahaan yang mempekerjakan kita itu kemudian melihat, loh kok beda ya hasilnya dengan waktu psikotes misalnya gitu kan ya, oh ternyata aslinya begini nih gitu, yang waktu itu pencitraan atau filter gitu, Iya, iya, iya. seperti itu. Iya, Jadi malah jangan takut ya, jangan takut untuk nggak lolos psikotes kalau emang bukan bukan jodohnya, bukan sesuai dengan apa yang jadi profil kita. Memang justru sebaiknya kita hindari jenis pekerjaan yang seperti itu. Seberapapun kita butuh uangnya ya gitu, tapi kalau situasinya membuat kita nggak sehat mental, lebih mending kita mundur gitu, tahu diri. akan banyak uang yang keluar untuk berobat ya. Yang Jauh misalkan, lebih iya banyak kan? uang untuk Iya, konsul ke psikolog misalnya iya. gitu kan ya, atau misalnya aduh dikit-dikit darah tinggi, migrain gitu, vertigo, segala penyakit keluar karena apa namanya, Tidak fit dengan kita pekerjaan. tidak fit dengan pekerjaannya Ya, gitu. jadi bisa dibilang bahwa psikotes perusahaan menyelenggarakan psikotes sebelum memasukkan karyawannya itu adalah suatu bentuk kepedulian dari perusahaan terhadap kesehatan mental dari calon karyawannya ya, Mbak ya. Mhm. Iya, salah satunya itu gitu, Ya. bahwa oh ya pengen pengen dapat orang yang benar mampu, benar mau gitu, dan sesuai dengan core perusahaan. Karena ada orang yang oh bisa terus mampu dan mau, tapi ternyata nggak sesuai nih, attitude-nya kurang sesuai dengan Ya. value-nya perusahaan misalnya gitu kan ya. Itu bisa jadi salah satu faktor juga untuk kemudian orang itu nggak lolos atau tidak diterima masuk kerja gitu. Jadi ya memang bentuk kepedulian terhadap kita, sekaligus juga kalau dari segi perusahaan itu efisiensi dalam artian perusahaan mempercayakan atau menunjuk pihak ketiga gitu, psikolog yang memang kompeten di bidangnya untuk melakukan pemeriksaan psikologi, karena masih banyak perusahaan yang mungkin belum punya psikolog secara internal ya untuk Hmm. melakukan rekrutmen. Oke. Siap-siap itu tadi tentang Gitu. manfaat psikotes untuk perusahaan dan juga untuk individu. Jadi jangan takut gagal ya.
Mhm. Dan selanjutnya, selanjutnya saya ingatkan lagi teman-teman, kita ada voucher diskon 50% untuk layanan-layanan dari Pratnagama. Kalau teman-teman misalkan mau mencoba psikotes, mencoba tes pribadi itu bisa banget diskon 50%. Jadi nanti nanti dua penanya terbaik akan diberikan voucher diskon 50% tersebut. Dan kalau misalkan kepo nih, mau sebaiknya aku kerja di bagian apa ya dan lain sebagainya, atau Mhm. mungkin bisa spesifik ya Mbak Zee untuk request, saya mau di marketing nih, cocok nggak sih saya di marketing terus Mhm. psikotes, akhirnya nanti pun konsultasinya akan mengarah ke apakah Anda cocok di divisi Mhm. marketing seperti itu. Jadi Mhm. silakan renggut diskonnya dan juga langsung daftar Mhm. tes pribadinya seperti itu ya. Kalau di Oke, SMA tes minat iya. bakat namanya Mbak ya. Ya, Oke. biasanya bisa untuk tes penjurusan juga untuk yang kuliah ya gitu. Saya butuhnya, pengennya kuliah di jurusan ini nih gitu. Tapi orang tua pengennya kuliah di jurusan yang lain misalnya gitu. Atau saya udah masuk kuliah 1 tahun, tapi kok rasanya nggak srek ya dengan pelajaran-pelajarannya. Terus atau Hmm. mungkin ada yang sudah mau lulus kuliah, terus saya nanti masuk kerjanya di bidang apa ya gitu. Karena kok kalau sesuai dengan latar belakang pendidikan, saya nggak terlalu minat. Misalnya, latar belakang pendidikan saya sekarang kesehatan, tapi saya pengen masuk pariwisata misalnya gitu. Ya. Nah itu bisa banget sebenarnya untuk mengatasi rasa bingung, rasa galau gitu kan ya tentang Ya, ya. pilihan-pilihan bidang kerja gitu. Jangan sampai salah tujuan nantinya gitu. Mm-mm. Langsung saja nanti bisa daftar ya di Pratnyagama. Mhm. Oke, dan sekarang nih, wah, yang utamanya nih ke pertanyaannya Mbak Zik. Apa sih tips dan trik untuk bisa sukses menjalani psikotes itu buat pelamar-pelamar? Mhm. Oke, sebelum menjalani psikotes, saya mau ingatkan lagi ke teman-teman ya sekali lagi bahwa proses psikotes itu hanya sebagian kecil gitu ya dari proses input terhadap perusahaan begitu. Sehingga dalam proses input itu yang dilakukan adalah kita mencari kesesuaian antara eh, jabatan yang dituju dengan profil individu gitu. Jadi yang dicari itu adalah di-match-kan ya, ibarat puzzle gitu ya, di-match-kan misalnya, oh ini profil individunya seperti ini, terus kemudian kebutuhan tuntutan pekerjaannya seperti ini. Jadi tips pertamanya itu adalah kita sebagai pribadi perlu banyak-banyak introspeksi, perlu identifikasi diri, perlu mengenali diri gitu. Apa sih kemampuan saya, apa sih kompetensi saya, apa kekuatan saya, apa kelemahan saya. Jadi jangan sampai salah tadi misalnya, oh saya tuh bukan orang yang suka ngomong, tapi kenapa saya ngelamar marketing gitu kan ya misalnya, atau saya tuh bukan tipikal orang yang senang melayani orang lain, kenapa saya masuk kerja di bidang hospitality kan gitu ya, atau bidang pariwisata. Nah itu kita perlu tahu dulu yang seperti itu sebelum proses psikotesnya. Jadi masih di proses um, rekrutmen atau seleksi awal ya gitu. Jangan atau banyak juga orang-orang yang wah karena mungkin kalau dulu job fair ya, kalau sekarang itu bisa bisa lewat aplikasi gitu, bisa Aplikasi. melamar kerjaan apa saja. Jangan sampai teman-teman itu nggak tahu gitu. Ini kerjaan yang saya lamar itu butuh orang yang kayak gimana sih gitu. Sehingga Hmm. peluru kita, amunisi kita tuh kita sia-siakan gitu kan, kita Ya, buang ya. kemana-mana. Padahal sebenarnya kita bisa cari pekerjaan atau jenis tugas yang benar-benar sesuai dengan kondisi profil individu, profil kita sebagai individu. Hmm. Gitu. Itu gitu. Berarti Terus bisa browsing kemudian, dulu Mbak ya? Bisa browsing banget dulu ya? bisa browsing. Oh, oke, ya, ya. Jenis kerjaannya kayak gimana. Nah, terus kemudian kalau sudah memang oh ya ternyata sesuai nih gitu. Yang perlu kita lakukan pada psikotes sebenarnya adalah tunjukkan bahwa kita tuh mau dan mampu untuk jenis kerjaan yang dituju. Caranya gimana? Caranya tentu saja kita jadi diri sendiri apa adanya gitu. Kita perlu menunjukkan semangat, kita mau, kita mampu, tapi kan bukan berarti terus kita mengurang-urangkan atau melebih-lebihkan Ya. gitu. Jadi misalnya kayak tadi ya, demi saya bisa masuk sebagai staff marketing, maka saya harus belajar gimana caranya saya bisa cerewet gitu kan ya untuk memulai pembicaraan. Padahal belum tentu gitu. Dia adalah tipikal orang yang cerewet kan sebenarnya begitu Ya. ya gitu.
gitu. Jadi diri sendiri apa adanya, nggak perlu dikurang-kurangi, nggak perlu dilebih-lebihkan. Yang penting sesuai dengan kebutuhan tuntutan jabatannya. Nah, ketika sudah kita punya mindset seperti itu, akhirnya kan kita akan berjalan, oh ya, kita tahu nih gitu, bagaimana caranya untuk mengerjakan soal-soal ini gitu. Karena kita apa ya, nggak faking good, misalnya tidak Ya. mencoba membaik-baikan diri gitu. Nah, kemudian ini yang terpenting, yang mungkin bukan hanya di proses psikotes, tapi pada seluruh proses seleksi yang teman-teman jalani gitu ya. Bangun kesan yang baik melalui penampilan. Ya, mungkin kalau dari seleksi administrasi yang dibangun kesan yang baik adalah lewat CV gitu kan ya, CV-nya Ya, seperti apa gitu kan. yang Nah, menarik. karena yang menarik. Nah, karena ini sifatnya masih ada yang tatap muka biasanya, maka yang perlu diperhatikan adalah penampilan kita gitu. Bersih nggak kita? Terus rapi nggak kita gitu? Jangan sampai kita kumel gitu kan ya. Datang psikotes dengan masih acak-acakan atau pakai piyama, wah jangan sampai juga seperti itu gitu. Karena kita perlu tahu ada kesesuaian dengan situasi resmi ya. Sekali lagi, proses psikotes itu situasinya resmi atau formal. Sama seperti ketika proses ngambil foto untuk KTP, SIM atau paspor gitu. Jadi kita tetap datangnya itu resmi dan formal, bajunya, pilihan bajunya seperti apa, jangan pakai kaos, jangan pakai baju rumah, jangan pakai celana pendek kan gitu ya. Atau untuk yang perempuan, jangan pakai baju yang transparan atau misalnya yang Ya, terlalu berbelahan dada rendah misalnya. Jadi pakai baju yang nyaman, yang semi formal juga nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi yang penting kita bersih dan rapi. Kemudian mungkin ada yang pakai make up gitu, nah itu tergantung juga ya gitu. Kalau pakai make up itu tergantung situasinya. Kadang-kadang ada jenis pekerjaan itu yang mengharuskan kita pakai make up, misalnya kayak tadi walk in interviewnya pramugari, nggak mungkin kita nggak pakai make up misalnya gitu ya. Tapi kalau proses psikotes biasanya eh, kita make up seperlunya saja ya gitu. Nggak usah yang terlalu menor banget gitu kan ya, yang nanti mungkin membuat kita ribet misalnya karena aduh karena panas tahu-tahu ternyata maskaranya bleber gitu kan ya. ya. Malah lebih jadi disaster sebenarnya gitu kan. Itu terus pemakaian aksesoris, misalnya pilihan tas kita, sepatu, kalau misalnya kita pakai topi misalnya, atau pakai perhiasan untuk yang perempuan misalnya gitu. Jadi jangan berlebihan juga pakai perhiasannya, jangan sampai kayak toko emas berjalan gitu kan ya. Nggak mungkin gitu juga gitu. Terus yang perlu dicek juga kondisi tubuh gitu. eh, Sudah mandi belum hari itu kan masuk ke kebersihan ya, tapi misalnya udah keramas belum, rambutnya lepek nggak hari itu gitu kan ya. Terus kemudian kuku kita gimana, kalau lagi panjang apakah perlu dipotong pendek, kalau misalnya nggak usah dipotong pendek misalnya, coba lihat kukunya ada item-itemnya atau enggak, kan itu Ya, mempengaruhi juga ya gitu. penilaian. Terus betul, terus termasuk juga bau atau aroma badan. Baik itu dari bau badan, baik itu dari bau mulut, bau kaki gitu kan. Itu mempengaruhi juga ya. Karena apa? Karena kadang-kadang proses psikotes itu kita nggak sendiri gitu. Jangan sampai bau badan kita atau aroma badan kita itu mempengaruhi konsentrasi teman-teman yang lain gitu kan ya. Termasuk konsentrasi orang yang instruktur tesnya gitu. Gitu. Iya, 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 iya. Ya, ini terutama penting mungkin untuk yang laki-laki ya. Jadi misalnya kalau, aduh, saya cemas nih, biasanya mungkin saya ngerokok atau saya nge-vape gitu kan ya. Ya tolong diperhatikan saja. Biasanya lakukan itu di waktu yang lebih awal sehingga misalnya bau rokoknya nggak terlalu nempel di baju ketika kita masuk di ruangan. Atau sediakan parfum misalnya gitu ya. Yang baunya tidak terlalu menyengat untuk bisa menghilangkan bau rokok misalnya gitu. Oke, ya, 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 ya. Gitu. Oke, jadi Nah, benar-benar tampilan tuh berpengaruh banget penting. ya. Sebenarnya penting banget ya, bukan berpengaruh sangat, tapi penting penting karena Penting. ketika apalagi ketika membuat laporan, ketika membuat pelaporan itu kan akan membayangkan, jadi Bayangkan harusnya orangnya, betul. membayangkan. Jadi berikanlah tester dan juga psikolognya itu kesan yang baik dari penampilan biar membayanginnya juga
nantinya enak gitu Mbak ya. Mhm. Iya, iya, Betul, betul. betul. Iya. Ya, dan yang terpenting berikutnya selain kondisi penampilan itu lebih ke kadang-kadang gini, kadang-kadang orang tuh terlalu cemas, terlalu fokus, terlalu panik dengan situasi tesnya ya, sehingga mereka lupa bahwa untuk bisa menunjukkan potensi diri kita yang optimal, untuk bisa jadi diri kita sendiri apa adanya, itu baru muncul ketika kebutuhan dasar kita itu sudah terpenuhi. Apa yang Nah, namanya kebutuhan dasar? Tentunya istirahat kita cukup, gitu kan ya. Makan minumnya cukup, iya. kondisi badan sehat, pikiran tenang, pikiran jernih, emosi tenang gitu. Jadi banyak orang yang, aduh, tadi itu saya nggak sarapan, jadinya ketika saya harus ngerjain tugas yang isinya hitung-hitungan atau butuh konsentrasi, saya nggak bisa konsen gitu karena perut saya udah mulai perih-perih atau mulai kerucukan gitu, atau malah itu mengganggu konsentrasi teman di sebelah-sebelahnya yang ikut psikotes misalnya gitu. Nah itu penting sih sebenarnya. Atau ada yang ngantuk banget karena aduh kemarin itu masih kerja lembur nih, kebetulan misalnya dia mau rekrutmen di perusahaan baru tapi dia masih kerja di perusahaan yang lama gitu kan. Kemarin kebetulan lembur di kerjaan yang masih Sebelumnya. aktif sampai saat ini gitu, sehingga besoknya kurang istirahat. Atau ada juga yang lemburnya for nothing, yaitu misalnya saking cemasnya belajar tuh buka Google, buka YouTube gimana caranya lolos psikotes, padahal yang diperlukan justru tidur cukup gitu kan. Iya, iya, iya. Itu sebenarnya. Yang penting cukup istirahat ya, nggak perlu terlalu cemas ya, malah menurunkan Ya, performa psikotesnya ya Mbak Jaya. Oke, apalagi Mbak Jaya? betul. Apalagi Apa ya, jadi datang lebih awal itu penting datang ya, lebih datang awal? lebih awal, karena kalau misalnya kita datang mepet-mepet itu biasanya kita udah panik, terus badan kita keringetan, terus apa segala macam. Itu datang lebih awal. Terus kesiapan dokumen dan juga alat tulis. Nah ini penting gitu. Kadang-kadang ada perusahaan yang minta bawain CV atau minta bawa KTP atau apa, itu harus dipersiapkan di hari yang sebelumnya gitu. Jadi selain itu juga kita harus percaya diri, harus semangat gitu ya, perlu optimis, sehingga nantinya kita bisa memberikan respon dengan jujur, bijak, apa adanya, nggak perlu manipulasi data. Gitu. Iya, iya, iya. Jadi nggak perlu datang ke Gramedia untuk beli buku tebal yang apa namanya sukses tesnya Mbak Jaya. Nggak perlu. Mending uangnya disimpan gitu kan ya, nanti buat reward diri sendiri kalau sudah pulang dari psikotes, wah sudah bisa gitu. Coba beli cemilan gitu kan ya, wah, karena sudah bisa ngerjain psikotes dengan sukses hari ini, sudah bisa wawancara dengan sukses hari ini, jadi Makan di Gosa. mau makan di Gosa misalnya gitu, atau beli pizza, boleh, itu boleh Iya. banget gitu. Iya, apalagi Oke. lumayan kan buku-bukunya tuh 200 ribuan. Sayang Mhm. kalau misalkan nanti Mhm. rekan-rekan itu sebenarnya itu mengganggu apa ya kondisi jujurnya. Jadi tidak benar-benar potretnya jadi seperti pakai filter Pakai filter, ya Mbak ya. betul. Betul, betul. Ya, jadi kadang-kadang itu mempengaruhi ya, karena otak manusia itu kan magical sekali ya gitu, ajaib Iya, sekali. Kemampuan belajar kita juga ajaib. Sekali kita lihat gitu, kita akan tahu, oh iya, cara ngerjakannya seperti ini. Nah, nanti ketika proses psikotes yang akan kita lakukan kalau kita udah pernah tahu sebelumnya, otomatis itu auto membayangkan, oh waktu kemarin tuh disuruh bikin pohonnya kayak gini nih gitu. Jadinya iya. tadinya tangan kita itu mau menarik gambar seperti apa, kemudian jadi mengakali, jadi nggak natural gitu kan ya. Dan yang itu kemudian sebenarnya kalau kalau teman-teman mau dapat bisikan dari psikolog nih, kami tahu kok gitu. Kami tahu yang mana yang manipulasi dan mana yang enggak gitu. Jadi tenang aja. Kalau teman-teman sudah diingatkan, tolong jadi diri sendiri apa adanya. Tapi kalau masih ternyata berusaha mengakali, sebenarnya psikolog itu tahu gitu. Dan itu jadi bahan pertimbangan juga untuk penilaian kami sampaikan dalam Itu jadi nilai rekomendasi. minus sebenarnya Mbak ya. Malah minus Nah, juga buat teman-teman. iya. Rugi kan gitu. Belum jadi karyawan aja udah nggak jujur, gimana nanti jadi karyawan ada kesempatan banyak seperti itu kira-kira Mbak ya. Ya, ya, Betul, ya, betul. ya.
Apalagi di Indonesia kan banyaknya karyawan, apa namanya, perusahaan-perusahaan datang tuh mintanya adalah karyawan yang loyal, karyawan yang jujur. Maksudnya itu adalah nilai-nilai budi pekerti yang sederhana-sederhana. Jadi kayak gitu, kalau Mhm. misalkan rekan-rekan sudah memperlihatkannya dengan manipulasi tadi, dengan ketidakjujuran tadi, itu Mhm. udah jadi catatan besar sebenarnya, jadi catatan Iya. akan mempengaruhi. Seperti Mhm. itu. Oke, Mhm. ada lagi mungkin Mbak sih tipsnya? Sudah sepertinya kalau dari tips ya gitu, mungkin lebih ke gambaran ya supaya teman-teman Hmm. kenapa sih apa pentingnya untuk jadi diri sendiri. Contoh paling gampang seperti ini ya, kita asalnya gitu atau aslinya, katakanlah yang paling mudah untuk diukur itu kecerdasan. IQ kita misalnya aslinya itu 90, sementara Iya. untuk pekerjaan ini butuh IQ 110 misalnya gitu. Nah, untuk jenis pekerjaan yang kita tuju butuh IQ 110. Karena kita ingin lolos, maka kita belajar dari buku psikotes, dari tips and trick di YouTube dan segala macam, menyempurnakan diri, memanipulasi diri, memaksakan diri kita untuk bisa jadi IQ 110. Begitu. Kejadian nih, bener gitu. Oh, ternyata hasil belajar kita itu menunjukkan IQ kita 110. Nanti ketika proses kerjaan, yang akan diberikan pada kita itu adalah tugas-tugas untuk IQ 110. Padahal aslinya kita berapa IQ-nya tadi? 90 kan? 90. Ngos-ngosan nggak kira-kira Iya. gitu kan? Tiap hari itu rasanya kayak berpacu terus gitu. Wah, saya harus mengejar ketertinggalan yang 20 skor lagi ini kayak gimana gitu. Nah, itu yang bisa menjadi sumber dari stres kerja, bisa menjadi sumber dari apa ya, rasa tertekan gitu, rasa nyari kesulitannya ya kita-kita sendiri juga Iya. gitu. Jadi sebisa mungkin teman-teman coba jadi diri sendiri apa adanya. Kalau memang kita IQ-nya 90, kemudian kita jadi diri sendiri apa adanya dan kita bisa cari jenis pekerjaan dengan IQ 90, itu akan lebih sehat mental untuk kita sebenarnya. Begitu, teman-teman. Iya, 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 iya. Oke, terima kasih Mbak Sih. Boleh tepuk tangan dulu untuk kita semua. Yeay, seperti itu teman-teman. Jadi Oke. di ngobrol kita hari ini kita udah mendengar tadi dari awal bahwa psikotes itu manfaatnya itu nggak cuma buat perusahaan, tapi untuk kita juga, untuk kesehatan mental kita juga. Jadi tidak perlu fake, jadi kita bisa memaksimalkan performa kita dengan penampilan, dengan persiapan tidur, tidak perlu cemas, dan juga pokoknya siapkan mental dan kepercayaan diri. Jadi ketika menghadapi orang yang mengetes atau juga psikolognya, kita juga sudah punya bekal apa sih kelebihan kita yang kita akan jual kepada psikolog tersebut. Jadi seperti itu, tidak usah Betul. fake. Jadi kalau misalkan Mbak Zia tadi bilang yang IQ-nya 90 dan juga apa namanya, dia pura-pura bahwa IQ-nya di atas itu karena sudah tahu dia memanipulasi datanya. Jadi bisa Mhm. diibaratkan seperti mobil tua ya. Mhm. Anggapannya sebenarnya kita itu adalah mobil tua tahun 1990 misalkan tahunnya. Kan sudah tua banget. Dan Mhm. sebenarnya trek yang bisa kita jangkau adalah yang kota aja. Mhm. Tapi di dalam psikotes tersebut, di dalam potretnya kita mengedit mobil tua tersebut. Mesinnya tua tapi tampilannya itu mobil baru. Bagus. Iya, jadi mobil bagus. Jadi ketika kita memperoleh pekerjaan yang sebenarnya harus naik turun gunung ke Bedugul, kita sendiri yang ngos-ngosan, lalu Betul. targetnya kita ke Bedugul yang diberikan perusahaan harus ke Bedugul tidak tercapai, dan mesin kita diibaratkan di sini adalah mental kita akan rusak sendiri seperti itu ya Mbak Zia. Akan Iya, stres betul betul. sendiri, biaya akan ini, mungkin terdampak lagi keluarga, setiap pulang kerja Mhm. bapaknya marah, kenapa sih bapak ini, mungkin bisa jadi bapaknya dulu manipulasi waktu psikotes anak-anak. Seperti itu ya Mas ya. Salah Oke, satunya bisa jadi seperti itu. iya. Jadi Oke. seperti itu, ada lagi yang mau disampaikan Mas ya? Mungkin untuk Udah, penutup belum. ya, untuk Hmm. penutup lagi. Jadi menemukan pekerjaan yang tepat itu sama seperti proses nyari jodoh gitu kan ya. Ada sejumlah tahapan yang perlu kita lalui. Kadang tiap orang tuh bisa beda jumlahnya, kadang bisa beda keragamannya ya, sama seperti perusahaan gitu. Nah,
kita sebagai individu, tiap individu itu punya keunikan masing-masing, sehingga yang perlu kita lakukan adalah menemukan jodoh gitu ya, yang tepat sesuai dengan diri kita untuk kita bisa merasa nyaman dan bahagia gitu. Nah, kalau memang sudah berjodoh, sebanyak apapun, sesulit apapun rintangannya, itu pasti rasanya itu mengalir saja gitu, tanpa kita perlu memaksakan diri untuk menjadi seseorang yang bukan diri kita, hanya untuk menyenangkan pasangan gitu. Jadi selamat menemukan jodoh, selamat menemukan rezeki. Mudah-mudahan kalau kita dengan proses yang benar, dengan proses yang kita bisa lalui apa adanya, itu bisa membawa kesehatan mental dalam diri kita sebagai manusia pekerja. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Z. Oke, seperti itu rekan-rekan, terima kasih sudah bergabung di IG Live Pratnyagama. Semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi minggu depan dengan tema yang tentunya bagus dan menarik, dan tentunya ada diskon juga, voucher diskon 50% untuk semua layanan. Saya Dede Jadendra bersama narasumber Mbak Zeta Dangkwa. Mohon pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kurang-kurang. Jika ada pertanyaan lagi bisa langsung buka web kita di Tanya Psikologi Bali. Di sana langsung aja tanya dan psikolog juga yang akan membalasnya. Jadi itu adalah media untuk Pratnyagama bisa ngobrol dengan semua orang di Bali. Seperti itu, selamat malam, semoga sehat selalu untuk semuanya. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa, thank you. Happy weekend semuanya. Weekend.